menyimak tadi yang dipaparkan dari press release kan banyak tuh hal-hal yang krusial sebetulnya Pak ya, itu kan kayak jaksa jadi bisa nyidik begitu kan, bisa ngambil. Nah pertanyaan saya, proses revisi di DPR ini emang tidak melibatkan akademisi atau praktisi sehingga harus kita proaktif gitu menyampaikan poin-poin yang sangat krusial ini? Hanya itu aja sih Pak. Kalau isunya memang saya tangkap ada banyak yang krusial ya Pak ya, tapi saya melihat apakah DPR tidak membuka diri begitu untuk teman-teman akademisi dan praktisi. Oke. Ini rancangan undang ini merupakan satu hak inisiatif daripada DPR. Ya, sudah barang tentu kalau sudah menjadi hak inisiatif, ya kita sebagai akademisi punya kewenangan untuk memberikan sumbangsi karena memang keterbatasan suatu waktu, sehingga kita secara proaktif memberikan suatu pemikiran-pemikiran, masukan-masukan ke DPR. Loh ini hal-hal yang perlu menjadi suatu bahan kajian DPR di dalam konteks nanti penyusunan. Jadi tidak membuka, tapi kita secara inisiatif. Secara inisiatif sendiri memberikan suatu draft, suatu masukan ke DPR dalam rangka untuk ya membahas daripada rancangan undang-undang KUHP. Jadi kita inisiatif sendirilah sebagai perwakilan daripada akademisi wilayah Jangan Timur bekerja sama dengan para praktisi hukum, dengan Peradi, dengan para aktivis hukum untuk memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang positif, yang konstruktif di dalam rangka menciptakan suatu RUU yang kreditor. Dua lagi. Yang paling krusial apa sih Dok? Ya, yang paling krusial di dalam rancangan undang ini yang disampaikan. Satu, ya dihapuskannya lembaga peradilan, ya, pra peradilan oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, di sini ada suatu pemusatan kekuasaan kepada hakim, sedangkan hakim terbatas di dalam sumber daya manusia. Oleh karena itu, kontrol, ya, apakah mungkin dalam waktu 2 hari bisa memutuskan suatu perkara? Oleh karena itu, ini juga menjadi suatu masukan. Apakah nanti waktunya bisa diperpanjang atau tidak? Jangan sampai terjadi adanya pembatasan waktu 2 hari bisa menimbulkan masalah baru. Ada suatu konflik of interest ini, akan terjadi suatu ketidakharmonisan antara lembaga APH baik polisi dengan kejaksaan. Ini harus di stop, ya. Dalam konteks perubahan KUHP, semua lembaga-lembaga APH baik polisi, baik jaksa maupun hakim harus sama-sama menjadi suatu lembaga APH yang kuat. Seperti kita di dalam teori trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif, tidak boleh ada suatu operat dalam proses pelaksanaan. Ya, satu lagi. Dengan KUHP ini apakah memang akan timbulnya nanti meningkatkan kekuasaan dari satu APH dan melemahkan ke APH lain dan gitu atau gimana? Oke, inilah kita sebagai akademisi yang punya kewenangan memberikan sumbangsi pemikiran. Dominus litis, ya. Kalau tidak kita kritisi itu bahaya. Memusatkan suatu pengendalian perkara, ya, akan terjadi suatu intervensi yang kontraproduktif di dalam rangka proses penegakan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab bola sebagai seorang akademisi untuk memberikan suatu pemikiran, memberikan suatu pendapat, memberikan suatu masukan kepada DPR agar supaya nanti tercipta suatu KUHP yang baru, yang oke, yang kredibel dan bisa menguatkan masing-masing daripada lembaga. Cukup ya? Cukup.